Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang dari Terminal Bus Polres Pelawan. Nah, pada video kali ini kita bakal ngetrip lagi. Kita bakal bisa lagi nyobain salah satu pemain baru asal Cepu, yaitu PO Nusa Bakti. Nah, kita nanti bakal mulai perjalanan dari Terminal Polres Pelawan. Cuma kita nanti nggak full trip sampai tujuan akhir ya. Untuk rutenya sendiri untuk di sini tuh tergolong unik. Dia dari Polres tuh nanti menuju ke arah Ngawi. Habis itu dia naik menuju ke arah Cepu, Bojonegoro, Babat, Pucuk sampai dengan Lamongan. Jadi biasanya tuh bis-bis lewat Semarang, Purwodadi, Cepu, Bojonegoro, dia tuh lewat Ngawi teman-teman. Jadi tergolong unik. Cuma pada kesempatan kali ini kita nggak bisa full trip sampai Lamongan ya. Mungkin nanti aku turun di Terminal Kertonegoro Ngawi. Bis ini diberangkatkan nanti jam 16.00, rencana diberangkatkan jam 4 sore, sementara sekarang baru jam setengah 2 siang. Nah, nanti kita ditemenin sama Mas Andri Bayu, kita berdua nyobain salah satu pemain baru dengan sasis premium Scania K450 CB. Untuk bisnya kemungkinan masih di parkiran, kita bakal nyari makan dulu sambil lihat bis-bis yang berangkat dari Terminal Polres Pelawan. Jadi gimana keseruannya perjalananku naik PO Nusa Bakti dari Polres menuju ke arah Ngawi. Jadi pada penasaran, yuk tonton dan simak videoku sampai selesai. Jam setengah 2 siang ini ada beberapa bus yang udah terparkir. Itu ada Akas Aurora tujuan Jember, ini ada Berlian Jaya tujuan Cepu Purwodadi ya, ada yang sleeper sama yang ini yang BJ06. Ini baru masuk ada Wiaryanto M166. Terus ini ada Tiara Mas, ada Javasking nih. Wah, Javasking nih. Star Polres. Terus ada Cahaya Kembar Gemilang sama HM Fata Morgana. Wah, ini adanya Pak Sokip, kita pernah ikut juga nih. Banter di sini. Nah, ini sleeper ternyata nih, Cahaya Kembar Gemilang sama Fata Morgana. Nah, aku mau nyari makan dulu, habis itu kita konfirmasi ke agen Terminal Polres ya, agen Nusa Bakti. Ini menjelang jam 3, tadi habis hujan gede teman-teman. Tadi aku habis makan, kita ngecek ke parkiran belakang, itu ada Bejo, ada Cahaya Kembar Gemilang ya, itu yang Grand Captain Avante, ada TVD juga, ada 27 Trans Tor, terus ada 27 Trans TYR, ini ada Mujijaya Abela juga ada Gunung Harta Merah sama DB Trans tujuan Denpasar. Nah, untuk armada yang kita naiki dia masih di belakang nih. Wah, kita dapat Black Saber teman-teman. Ini dia menggunakan sasis premium Scania K450 CB, menggunakan bodi garapan Kawasaki Adi Putra yaitu Jetbus 5 SHD ya. Wah, gokil. Nah, lebih senangnya lagi di sini single glass, jadi pandangan lebih los. Untuk rasanya tuh kalau nggak salah julukannya Vector Magnum ya. Nah, julukannya sendiri nih terinspirasi dari mobil Tamiya, yaitu dengan julukan Black Saber dan yang satu lagi Vector Magnum. Gokil, ganteng banget. Ini di bagian sini ada logo burung griffin, ada stikernya Scania K450 CB. Warnanya hitam, terus ada livery garis-garis berwarna merah. Tampilannya ganteng banget dan ada batik-batiknya. Nah, habis ini melayani rute Polres Pelawan Tangerang sampai dengan Lamongan via Ngawi, Cepu, Bojonegoro, Babat, Pucuk sampai dengan Lamongan teman-teman. Dan ini bisnya keluar dari parkiran menuju ke arah shelter pemberangkatan ya teman-teman. Nanti kita nyegat di shelter pemberangkatan. Tadi udah diajakin buat ikut muter sih, cuma kayaknya pengen videoin begitu masuknya teman-teman. Ganteng banget ya, single glass teman-teman. Jetbus 5 SHD.
tadinya mau nunggu di depan, cuma penasaran sama armadanya, kita dapat unit apa. Ternyata ngepasin dapat armadanya Black Saber. Ya, armadanya masuk teman-teman. Nusa Bakti Black Saber. Ganteng banget. Jet Bus 5 single glass SCD. Sasis premium Scania K450 cc ya. Parkir di samping Javasing. Nah, habis ini kita ke agen buat ngambil tiketnya ya teman-teman. Jam setengah 4 sore ini situasi di Salar Pemberangkatan ini lumayan ramai. Di sana ada 27 truk ini Nusa Bakti yang bakal kita naiki. Ini masih ada PO Arianto Javasing ya 020. Nah, ini menarik nih, SS Traveling tujuan Jogja. Fasilitasnya gokil. Terus sini ada Rosalia Indah tujuan Muria, ini Semarang, Pati, Rembang sampai dengan Lasem. NL 138 ya. SHD kan double decker SR3. Terus Garuda Mas. Nah, ini ada unitnya Mas Tresa ini. MJPM Abela. Terus ini ada Kalingga Jaya Mama. Nah, ini sama MJPM Tadisa. Terus di sebelah sini ada M-Trans KYM, M-Trans yang double decker merah, sama Akas belum berangkat tuh tujuan Jember. Terus sama Narendra tujuan Ponorogo double decker Jet Bus 3 ya, NA 001. Nah, ini KYM nih sleeper tujuan Surabaya, juga julukan Saridin. Kita nanti ikut unit Nusa Bakti Black Saber. Cuma bisnya berangkat jam 4. Ini sekarang jam setengah 4, masih ada waktu setengah jam. Mau ke toilet dulu dan nanti kita ikut unitnya. Nah, ini untuk armada yang bakal kita naiki ya. Ini Nusa Bakti dengan julukan Black Saber. Tuh julukannya. Black Saber from Cepu with Love. Gokil. Nama Black Saber ini terambil atau terinspirasi dari nama mobil Tamiya ya, Black Saber. Dia menggunakan body Jet Bus 5 SCD single glass, ditopang oleh sasis premium Scania K450 cc. Ini warnanya hitam, kemudian ada batik-batiknya juga, dan ada garis-garis berwarna itu ya, merah. Ini ada garis putih, kemudian ada goldnya juga. Di bagian belakang ada logo burung griffin. Terus ini juga di kacanya ada tulisan Scania K450 cc. Kemudian untuk velgnya udah menggunakan velg aluminium merek Alcoa. Ganteng habis. Nah, untuk bisnya tidak terpasang banyak aksesoris. Bisnya bersih, hanya terpasang running tag aja. Di atas tuh nggak tahu tuh corong basur atau gimana tuh. Bisnya berangkat dari Terminal Polri nanti jam 16.00 atau jam 4 sore. Habis ini kita bakal intip bagian interiornya atau review bagian interiornya. Nah, kita langsung masuk aja, kita intip bagian interiornya teman-teman. Nah, itu tampilan bagian interiornya teman-teman. Dia total seatnya 34 dengan konfigurasi seat 22. Nah, di setiap seat ini dia udah dilengkapi sama selimut yang lumayan cukup tebal. Ini ada tulisannya Nusa Bakti. Habis itu dia juga ada bantalnya juga. Dan di bagian bawah sini dia ada leg rest ya, yang model gantung. Untuk plasnya itu ada di sebelah sini nih. Tinggal diangkat aja. Tuh. Nah, kemudian di atas sini nih ada kompartemen penyimpanan. Ini bisa buat nyimpen tas kecil, bisa buat nyimpen jajanan, tapi tidak diperkenankan buat nyimpen laptop atau barang berharga, takutnya hilang teman-teman. Ini agak susah. Terus ini modelnya, wah kulit ini, gokil. Warnanya hitam, seatnya bikinan Aldila juga berwarna hitam. Ini Aldila yang jumbo nih teman-teman. Kemudian di bawah sini nih ada port USB di bagian handrestnya. Dia handrestnya model paten ya untuk di bagian lorong sini. Nah, selain itu port USB juga ada di bagian lover AC. Nah, ini ada
buat ngejas arah anginnya. Ini model Z5. Kemudian ada ini buat buka nutup atau ngencengin, ngurangin anginnya. Terus di sini ada port USB, tombol lampu baca. Cuma lampunya mungkin belum dinyalain ya. Nah, dia modelnya pintu tengah, cuma ditutup buat leluasain seat bagian sini nih. Ini longgar banget. Ini pintu tengahnya ada di sebelah sini. Kemudian ada dispenser buat nyeduh teh atau kopi. Ini ada air anget. Cuma ini masih mati nih. Kemungkinan nanti dinyalain sih. Ini ada tehnya, ini ada sendok buat ngaduk, sama ada gelasnya nih. Tapi nggak ada gulanya ya. Kemudian karena di bagian depan dia nggak disekat, yang mau ngerokok bisa di belakang sini teman-teman. Di sini udah disediain smoking room di bagian belakang yang disekat. Jadi buat kaum yang suka merokok, ini ada di bagian belakang sini, tinggal dibuka aja. Nah, ini ada kandang macan 3 seat. Ini buat tempat istirahat kru nih kayaknya. Cuma kayaknya agak sempit sih. Nah, ini ada seat buat orang yang mau ngerokok. Ini tinggal dibuka aja jendelanya. Kalau udah ditutup lagi. Nah, kemudian di sini ada asbak kecilnya. Tuh. Cuma ini penuh nih asbaknya. Untuk legroom agak sempit sih. Ini dia agak sempit, jadi harus lompat dulu. Cuma kalau udah di sini sih lumayan sih. Gak sampai sempit banget, cuma kan ngerokok nggak mungkin lama. Nah, di samping sini ada toilet. Ini ada saklar exhaust sama lampu. Kayaknya udah nyala sih. Toiletnya standar sih, standar bis-bis akap. Dia klosetnya model duduk. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan air. Di sini ada water shower. Ini klosetnya. Untuk kloset hanya digunakan buat buang air kecil dan digunakan saat bus berjalan saja. Karena bis itu nggak ada tempat penampungan untuk buang air ya. Jadi begitu buang air langsung turun ke jalan. Jadi kenapa bis ini hanya digunakan saat bis berjalan ya, toilet ini hanya digunakan saat bus berjalan. Habis itu kita bicara legroom ya. Ini aku duduk di seat belakang, longgar sih teman-teman. Atau aku yang tingginya 170-an lah, agak longgar sih teman-teman. Nih gokil. Ini kalau leg restnya diangkat, kaki bagian sini agak mentok sih. Cuma kalau leg restnya diturun dia longgar. Nah, yang aku senengin ini dia di bagian depan itu nggak ada sekat pemisah ya. Jadi dia nggak ada sekatnya, langsung plong ke kaca depan. Dan kacanya itu bersih, nggak terpasang banyak aksesoris, sehingga dia single glass dan langsung plong. Gokil. Apalagi bodinya dia SHD, jadi pandangannya nggak terhalang lah. Cuma terhalang agak sedikit sama julukan. Nah, karena di sini nggak ada sekatnya, di bagian depan ada TV-nya, sama di sebelah sini nih. Dia ada TV. Juga ada lampu dugemnya karena waktu itu dia masih spek wisata ya. Gokil. Ini ada juragan nih baru masuk. Cafe Liliana yang sini Pak. Cafe Liliana. Cafe Liliana. Ini gimana woy? Iya, ora diresi. Ora diresi. Aku marah sama aku. Sampai coba ya. Endi? Kamera. Oh. Lah kan gunung. Super nom-nom. Gabut. Super nom-nom makan Sarawas. Mardani awas. Mardani awas. Oh iya, lah. Masih aja dituntun apa nang ngumpul. Saya ngerti kita kasih dia. Besok nih kono, beca terdekat ngono.
kita masih di kota Tangerang teman-teman. Ini aku untuk legroom di bagian depan. Ini longgar teman-teman, terutama di bagian kiri ini longgar banget. Nah ini kalau diangkat leg restnya dia nggak mentok ya. Nah, karena di depan ada partisi ya. Kalau di belakang kan dia mentok ke seat ya. Terus kemudian untuk pandangannya plong banget dari seat paling depan. Nah untuk sandaran punggungnya ini ada di sini nih tuasnya, tinggal ditarik gini. Kemudian untuk sandaran punggung di bagian belakang sini tinggal didorong aja untuk merebahkan seatnya. Nipisnya full musik. Sensasi lah, prayo. Kita memasuki Lebak Bulus teman-teman. Nah ini jalan Pul Sinarjaya Lebak Bulus. Rame. Terus ini ada terminal Pasar Jumat. Haryanto 1 tuh. Kayaknya 150 itu. Yang lainnya bis-bis menuju Cirebonan. Nah, ini bis-bis Cirebonan lumayan banyak ini. Wah, 150 kan? Menjelang jam 4:30 sore kita tiba di Terminal Pondok Pinang, terminal yang kecil tapi banyak dimasuki oleh bis-bis premium. Seperti itu tuh, double decker Garuda Mas. Di barisan depan ada Mahardika, terus ada Raya sama bis premium yang tujuan Cinyawang ya, via Banjarsari Kalipucang. Itu ada Cahaya, terus ada bis premium tujuan mingguan, Gapura Rahayu, Garuda Mas sama STJ Sagara. Terus di sampingnya Nusa Bakti ini ada SS Raveling yang tadi kita ketemu juga di Poris. Bareng juga di sini. Lurus, ada lurus ada. Lurus. Oke, habis sana. Orang mas pion ketutupan pintu wong.
jam 18:46 kita mampir ke agen Cilengsi teman-teman. Nah ini agennya deket sama flyover Cilengsi. Kita menaikkan penumpang di sini karena untuk Nusa Bakti yang rute Bogornya sekarang lagi off ya teman-teman. Karena infonya sih belum ada keresannya, sehingga yang baru jalan tuh yang dari Poris. Karena yang Poris ini udah nge-crash ya. Jadi yang satu tuh yang double dash tuh yang Vector Magnum, dan yang ini nih yang aku naikin Black Saber. Jadi yang Bogornya sementara di off kan dulu, dan nanti kalau ada penumpang diangkut sama bis Poris ini. Jadi rodok muter sih teman-teman. Cuma sementara ya, sambil nunggu armada nanti untuk yang nge-crash rute Bogornya. Sementara sih penumpang baru terisi 6 orang sih. Itu di bagian belakang. Kalau di bagian depannya sih masih kosong teman-teman. Ini aku duduknya di sini berdua. Cuma di sebelah sini masih kosong, makanya tak tempatin dulu buat ngesut. Nah kita lanjut berangkat nih lewat bawah ya, lewat pinggir pasar. Habis ini kita nanti belok ke Jalan Narogong sampai dengan agen Bekasi Timur. Kita masih ada ampiran Bekasi Timur. Cuma nggak tahu nih nanti ada penumpang di Cibitung sama Cikarang atau enggak. Jam 19.34, setengah 8 masuk agen Bekasi Timur. Agennya jadi 1 sama 27 Trans teman-teman. Aslinya Mas Diki sih, betul nih batangannya. Oh pertama Mas Dita. Oh. Ya Mas Dita. Sekarang yang Mas Diki bawa bolponya.
Jumat ini sampean jalan. Jumat. Munggah iki, Mas. Motor nggak munggah. Motor lagi munggah sampai iki. Serame-rame ini. Injak sih jalan iki nopo? Siapa? Sampean sesi jalan niki. Heeh. Sak PP berarti. PP. Trans. Ritise. Ekspedisi kuat. Oh, berarti bis lebih tanpa sampai dari kini. Malah saya baru masuk bis. Aku sejati. Kanan kok dalam ya. Mana dulu nek iki opo ya? Hampirannya banyak berarti.
Iya. Jam 22:37 kita tiba di rumah makan Kedung Roso. Nah, ini ada STJ Boyega, ada rombongan Rosalia Indah. Ini masuk ada STJ Sagara. Ada kita parkir sini teman-teman. Ini duduk depan agak pegel ini ya. Soalnya mentok ke dashboard. Ganteng banget unit deh. Habis ini kita nukerin voucher makan malam. Habis itu kita lanjut perjalanan menuju ke arah Ngawi. Makanya barusan kita habis nukerin voucher makan dan ngambil menu makan yang ada di sebelah sana. Nah, ini menu makan malam kali ini. Ada sayur tempe, terus ada sayur mie sama capcay. Untuk pilihan lauknya tuh tadi ada telur, terus ada ayam sama hati. Cuma aku milih telur aja teman-teman, soalnya nggak begitu doyan sama dagingnya. Sama teh hangat bareng sama Andri Bayu. Dia habis tidur gitu. Nah, untuk menu makan ya, kita mau makan malam dulu, habis itu kita lanjut perjalanan. Oke teman-teman, sambil nunggu bisnya berangkat atau nanti nunggu jadwal keberangkatan, kita bakal review fasilitas yang kita dapat. Nah, untuk di perjalanan ini kita dapat fasilitas 1 kali servis makan, kemudian ada snack. Nah, untuk yang di seat ada bantal sama selimut yang lumayan cukup tebel. Gak lupa pula ada leg rest-nya ya teman-teman. Dari segi kenyamanan oke sih, karena dia menggunakan sasis premium Scania 450 cb. Jadi untuk balon suspensinya jelas empuk, enak. Untuk pandangan ke depan jos banget, dia plong, nggak ada aksesoris yang terpasang, cuma julukan aja. Lumayan agak gede, cuma nggak terlalu mengganggu ya, karena ke bawahnya masih bersih. Untuk AC dingin banget nih sampai ngembun, gokil sih. Nah, tadi aku tuh belum unboxing snack ya, aku dapet ya. Kita bakal unboxing dulu nih, kita dapat apa aja pada perjalanan kali ini. Nah, wes jatuh malah. Jadi yang pertama kita dapat kacang rosta ukuran kecil 11 gram. Habis itu kita dapat roti padi mas teman-teman, kapsek. Terus habis itu dapat lote choco pie. Selanjutnya ada top ukuran kecil. Selanjutnya ada klik crackers. Dan terakhir ada air mineral Aquaviva. Ini merek baru nih, ukuran 250 ml. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 item, 6 sama air mineral. Cuma untuk air mineral aku udah nyetok banyak, jadi nggak apa-apa sih dapat dikit.
Alhamdulillah. Ada sul mas. Oke, kita finish di Terminal Kertonegoro Ngawi. Yang armadanya lanjut menuju ke arah Ngawi via Cepu Bojonegoro. Pak, matur suwun sangat nggih. Ketemu lagi Mas. Nggih. Nah, iki bisa lanjut menuju ke arah Cepu Bojonegoro. Babat sampai dengan Lamongan. Nih, makasih buat bro yang bertugas, co-driver Pak Yusuf, driver tadi Mas Diki sama Mas Eko ya. Terima kasih juga buat Nusa Bakti atas pelayanan armada yang premium, yang fresh, gokil. Ini nyampe sini sekitar jam 3:30 pagi. Kita nanti mau lanjut nyari armada buat ke arah barat nih. Gue kayaknya mau nyari ATB-an. Ini suasana di Terminal Ngawi lumayan cukup sepi. Ini ada STJ Patas ini. Nah, mungkin sekian dulu video perjalananku naik Nusa Bakti dari Terminal Polri sampai Terminal Kertonegoro Ngawi ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah nonton videoku sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.